Kita akan melanjutkan apa yang kita sudah bahas di minggu yang kemarin ya, mengenai kekhawatiran. Sebenarnya ketika kita bicara mengenai kekhawatiran, yang dibahas itu tidak hanya masalah kekhawatirannya, tapi mengenai kerajaan Allah. Ya, karena itu saya kasih judul renungan selama 2 minggu ini. Dan saya tidak tahu apakah akan berhenti di minggu ini. Ya, mungkin Roh Kudus akan menggali lebih dalam lagi ya. Saya beri judul The Kingdom of Zero Worry, atau kerajaan di mana kekhawatiran itu nol, tidak ada kekhawatiran. Kita akan baca firman Tuhan ya di kitab Matius pasal 6 ayat 31, 32 sampai 33. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Saya akan bacakan, teman-teman bisa melihat di screen. Firman Tuhan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Nah, ini cara kerja kekhawatiran ya. Kekhawatiran itu mulai dari pikiran kita. Tapi itu kita pindahkan ke dalam realita kita. Ketika kita berkata, kita memperkatakan kekhawatiran itu. Ya. Ini cara kerjanya kekhawatiran. Karena itu ketika kita khawatir, nanti kita akan belajar ya. Kita serahkan kepada Tuhan Yesus semua kekhawatiran itu, tidak perlu kita perkatakan. Ya. Kita akan berjalan dalam kekhawatiran yang zero dalam kehidupan kita, dan sebaliknya kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Saya lanjut. Apa yang diperkatakan ketika orang khawatir? Apakah yang akan kami makan? Tanda tanya. Apakah yang akan kami minum? Tanda tanya. Apakah yang akan kami pakai? Sekali lagi tanda tanya. Kekhawatiran itu selalu datang dalam bentuk pertanyaan. Nanti bagaimana? Ya, masa depan saya gimana? Nanti bagaimana? Saya tadi merenungkan waktu sedang menyembah bersama-sama tadi. Termasuk kekhawatiran untuk hal-hal yang menurut kita baik. Ya. Misalnya kekhawatiran tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Nanti firman Tuhan gimana? Nanti leading worship gimana? Nanti hasilnya gimana? Itu adalah bentuk dari pertanyaan ya. Kekhawatiran itu bentuknya pertanyaan. Nah 32. Semua itu ya, maksudnya pemenuhan kebutuhan hidup, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, perhatikan bahwa kekhawatiran ini adalah karakteristik dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, wajarlah bangsa yang tidak mengenal Allah, orang-orang di dunia ini yang tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal Roh Kudus, wajarlah mereka khawatir karena mereka tidak mengenal Allah. Ya. Nah, saya mau ajak kita untuk tidak lagi melihat kekhawatiran sebagai sesuatu yang wajar karena kita ini mengenal Allah. Ya, saya tahu tidak semua orang Kristen itu mengenal Allah. Saya tahu kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi suatu relationship, suatu hubungan di mana kita mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi yang nyata, ya, bekerja dalam kehidupan kita. Dia penebus kita, dia yang menguduskan kita, dia yang membenarkan kita, dia yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Amin. Nah, kalau kita mengenal dia, ya, kita tidak sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita perlu berpikir berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita perlu berpikir berbeda dengan dunia ini. Makanya ada ayat firman Tuhan ya, terkenal sekali di Roma 12 ayat 2. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Amen. Artinya family of God yang saya kasihi, kita mesti mengerti bahwa menjadi sama dengan dunia ini ya, itu diinginkan pun jangan gitu. Ya. Kita masih hidup di dunia, yes. Kita masih hidup di dunia, ya. Kita bisa belajar banyak dari ilmu-ilmu yang sekuler. Tapi ada cara-cara kehidupan, cara-cara berpikir dunia yang berasal dari pemikiran karena mereka tidak mengenal Allah.
tidak mengenal penebus, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal Bapa. Dan kalau kita ikut-ikutan berpikir sama seperti mereka, ya, maka kekhawatiran yang tadi kita sebutkan itu akan mendrive, akan memotivasi, akan mendorong kita untuk mencari pemenuhan kebutuhan dan tidak mengandalkan Bapa di surga. Saya lanjut ya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, teman-teman perhatikan ini, berikut ini, akan tetapi Bapamu yang di surga. Perhatikan tiba-tiba ada kata Bapa. Sedang bicara mengenai kekhawatiran, sedang bicara mengenai bangsa-bangsa yang mencari pemenuhan kebutuhan mereka. Tiba-tiba ada kata Bapa. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, kalau kita perhatikan ya, apa yang Tuhan Yesus sampaikan di kitab Matius mengenai kekhawatiran ini, ya. Kalau saya baca, penekanannya itu adalah intinya gini. Dia mengatakan bahwa kamu itu anak, kamu tuh punya Bapa. Ya, jadi ini kekhawatiran ini adalah masalah dari anak yang tidak mengenal bapaknya. Atau anak yang berpikir bapaknya itu tidak ada. Amen. Jadi kita lagi bicara tentang hubungan Bapa di surga dengan anaknya. Dan di kitab Matius yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus tentang kekhawatiran, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa, mengajarkan bahwa Bapa itu aktif. Pertama nih, Bapa itu memberi makan burung-burung di langit. Bapa kita itu burung-burung di langit aja dikasih makan. Apalagi anaknya. Jadi Bapa itu tidak tinggal diam. Bapa itu mendandani umatnya. Makanya kita tidak perlu khawatir, worry dengan pakaian kita. Karena Bapa mendandani rumput di ladang. Rumput di ladang aja didandani. Oleh siapa? Oleh Bapa di surga. Tinggalnya sih di surga. Tinggalnya sih di surga, tapi bumi itu diurusin sama Bapa di surga. Nah, saya berdoa nih, supaya Roh Kudus bukan hanya membukakan pengertian kepada kita, tapi bisa meruntuhkan semua strongholds of worry and anxiety dalam kehidupan kita. Jadi Bapa di surga itu bukan cuma duduk di tahta terus dia ongkang-ongkang kaki gitu. Enggak. Dia memberi makan burung-burung di langit. Ya, coba saya baca ini, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Ini menarik kata pandanglah, artinya orang yang khawatir itu perlu mengganti pandangannya. Coba deh lihat, gak usah jauh-jauh, burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Oke, sedikit disclaimer ya, bahwa yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung itu burung. Manusia menabur. Manusia menuai, artinya mereka bekerja. Ya. Manusia mengumpulkan bekal dalam lumbung, artinya begini, apa yang sudah menjadi hasil yang ada di ladang itu tidak bisa pindah gitu aja dalam lumbung, itu harus dipindahkan sama si manusia. Ya. Jadi kita itu nggak sama dengan burung. Tapi maksudnya gini, intinya adalah burung aja yang tidak punya konsep bekerja sama seperti manusia, itu disediakan, dipelihara oleh Bapa di surga. Nah, apalagi kita gitu. Siapa yang ngerti ini? Nah, kemudian tadi ya, ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi keindahan atau kemegahan Salomo itu masih di bawahnya rumput yang ada di bunga bakung yang ada di ladang.
Ayat 30. Jadi jika demikian Allah maksudnya ini Bapa. Allah mendandani rumput di ladang. Coba lihat ya. Bapa itu aktif. Rumput diurusin. Burung di udara diurusin. Nah gimana dengan anaknya? Amin. Artinya kita lagi diajar nih bahwa ada satu pribadi yang bekerja. Nggak ada kan kita baca bahwa burung-burung tuh demo gitu. Ya kan? Makanan kita mana? Gitu ya. Bikin partai burung berjuang misalnya, bersatu misalnya. Ada nggak? Nggak ada. Karena mereka nggak ada ceritanya burung tuh nggak dapat makanan. Karena apa? Karena ada yang kasih makan. Yang kasih makan tuh adalah Bapa di surga. Amin. Nah, saya balik lagi nih ke Matius 6 ayat 33. Ya. Tadi baru sampai ayat 32. Mana nih? Oke. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semuanya itu apa? Semua yang menjadi pemenuhan kebutuhan kita yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oke, kita ini beda. Ayat 33, boleh gak kita baca ayat ini sama-sama? Apakah ada di screen? Matius 6 ayat 33. Oke. Kita baca ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini penting sekali mengenai kekhawatiran. Perhatikan kata tetapi. Tetapi itu artinya yang dibahas sebelumnya ini berlawanan dengan yang dibahas setelah kata tetapi. Ya, lawan dari khawatir itu adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Kita akan lihat nanti ya, bahwa kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa mencari dahulu kerajaan Allah. Nah, sebentar saya sedikit saja spend sedikit waktu untuk kata kerajaan Allah ini. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawa kerajaannya. Oke, kerajaannya untuk menginvasi atau berkuasa atas kerajaan di dunia ini. Caranya gimana? Bukan dengan pedang, tapi dengan membawa kebaikan, membawa kasih, ya, membawa perubahan hidup, bahkan memberikan nyawanya. Tuhan Yesus datang untuk membawa kerajaannya. Bahkan kita diajar untuk meminta dalam doa kita, ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya kita pun diajar untuk menginginkan kerajaan itu, meminta supaya kerajaan itu dinyatakan di sini. Amin. Nah, kalau Tuhan Yesus datang untuk membawa kerajaannya, oke, sekali lagi ya, jangan confuse, jangan salah mengerti tentang antara gereja Tuhan dengan kerajaan Allah. Tuhan Yesus itu tidak datang untuk mendirikan gereja Tuhan. Saya koreksi, maaf. Dia datang untuk membawa kerajaannya, dia datang untuk mendirikan gerejanya. Maksudnya gini, gereja Tuhan itu tidak lebih besar daripada kerajaan Allah. Gereja Tuhan itu ada untuk memperlebar kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah, kerajaan Tuhan itu lebih besar dari gereja. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus datang untuk memperlebar kerajaannya, ya, kita nggak bisa ikut dalam agenda itu. Kita nggak bisa mengalami kerajaan Allah itu. Oke, kan tadi katanya kita diajar untuk berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, di sini seperti di sana. Kita nggak bisa mengalami realita dari kerajaan itu. Di mana Bapa itu akan mendandani Anda. Di mana Bapa di surga itu akan beri makan Anda. Kita nggak bisa hidup dalam kerajaan itu, dalam kuasa dari kerajaan itu. Oke, kalau kita khawatir. Ya, saya akan sedikit lagi sampaikan bahwa khawatir itu adalah bagian dari rencana iblis, ya. Itu adalah di belakang dari kekhawatiran itu ada kuasa yang
antagonistik sekali, yang tidak bersahabat, yang menyerang, yang ingin menetralisir kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Oke, kita hanya bisa mencari dahulu, memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, dan bahkan kita mengalami kuasa dari kerajaan itu, yaitu Bapa di surga, bekerja dalam hidup kita, yaitu menambahkan dalam hidup kita. Ketika kita berhenti khawatir. Sekali lagi ayatnya berbicara begini, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang menambahkan? Bapa di surga. Hanya kalau kita tunduk pada kerajaannya. Nah, dalam kerajaan Allah itu, yang memberikan penyediaan, yang memelihara itu Bapa di surga. Bukan Anda pemeliharanya. Bukan saya pemeliharanya. Amin. Oke, Anda adalah seorang pemimpin. Oke, Anda adalah seorang kepala rumah tangga misalnya. Oke, Anda adalah mungkin single parent. Oke, Anda adalah seorang apalagi yang lain, ya. Anda merasakan ada tanggung jawab. Yes. Tapi penyedia sebenarnya adalah Bapa di surga. Amin. Bapa di surga menyediakan, kita menerimanya. So konsep kita untuk bekerja itu bukan untuk menggantikan posisinya Bapa di surga. Bekerja itu adalah untuk menerima penyediaan dari Bapa di surga yang sudah Dia siapkan untuk kita. Amin, teman-teman semua. Nah, balik lagi. Ketika kita khawatir, kita nggak bisa mencari dahulu kerajaan Allah. Coba saya sampaikan sedikit lagi mengenai kekhawatiran ya. Coba kita buka Matius 13 ayat 19 dan 22. Matius 13. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga. Perhatikan kata-kata ini, firman tentang kerajaan surga. Atau saya perpendek, firman kerajaan. Firman tentang kerajaan surga, firman kerajaan. Tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya lompat ke ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Firman apa? Firman kerajaan. Oke. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau di ayat yang lain mengenai perumpamaan penabur, ada satu lagi ya, yaitu keinginan akan hal yang lain. Kalau di Markus 4 ayat 19, saya kutip saja, itu ada kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain. Masuklah dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saya mau ajak kita memperhatikan ini. Oke, firman tentang kerajaan surga. Kita tahu nih, firman kerajaan. Firman kerajaan itu maksudnya apa sih? Kalau ada kerajaan berarti yang memimpin siapa? Raja. Kalau raja berfirman, firmannya itu harus jadi apa tidak? Bisa ditawar-tawar apa tidak? Opsional apa tidak? Tidak. Ya, kalau firman kerajaan itu adalah titah, itu adalah perintah dan itu harus jadi. Waktu raja kita, ya, waktu Tuhan Yesus berfirman bahwa kamu sembuh, kita sembuh. Kita diberkati, kita diberkati. Kita kuat, kita kuat. Kita berhasil, kita berhasil. Kita bisa mengampuni, kita bisa mengampuni. Amin. Nah, sekarang ada tokoh nih yang namanya si jahat. Dan apa yang si jahat ini lakukan terhadap firman itu adalah dia menaruhkan di hati kita 3 hal. Kekhawatiran akan dunia ini, tipu daya kekayaan, dan keinginan akan hal yang lain untuk menghimpit firman itu. Dalam terjemahan bahasa Inggris, menghimpit itu adalah mencekik, choke. Mencekik firman. Ya, mencekik itu bukan kata-kata yang bersahabat, teman-teman semua yang saya kasih. Mencekik itu adalah kata yang itu kata-kata permusuhan. Ya,
Jadi kita nggak bisa nih hidup dalam kekhawatiran zaman ini. Nanti saya akan jelaskan ya bahwa terjemahan yang tepat itu adalah kekhawatiran zaman ini. Anyway, saya terjelaskan sekarang aja. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah aion. Aion itu artinya zaman. Kalau yang dipakai adalah kosmos, kosmos itu artinya dunia. Jadi yang lebih tepat adalah kekhawatiran zaman ini. Nah kalau kita baca di 2 Korintus 4 ayat 4, ada yang namanya ilah zaman ini. God of this age, ilah zaman ini. Jadi di zaman ini nih ada penguasanya, ada kuasa kegelapan yang berkuasa namanya ilah zaman ini. Nah coba teman-teman lihat ya, ada ilah zaman ini, ada kekhawatiran zaman ini. Produknya dari ilah zaman ini, God of this age, adalah adalah kekhawatiran zaman ini. Saya ulang lagi ya, keserimpet. Produknya dari ilah zaman ini adalah kekhawatiran zaman ini. Dan kekhawatiran zaman ini ya tujuannya adalah mencekik firman kerajaan dalam hati kita. Saya jelasin lagi, teman-teman bear with me ya, ikuti. Kok bisa sih firman kerajaan itu dicekik? Kok bisa sih firman kerajaan itu dihimpit? Ya, kok bisa sih? Saya jelasin, karena arenanya itu di hati dan pikiran kita. Firman kerajaan atau perintah sang raja, titahnya raja kita itu gak bisa dihimpit di surga. Ya, itu bukan arenanya iblis lagi. Iblis gak bisa melawan firman kerajaan in heaven, di surga. Iblis sudah dibuang dari surga. Amen. Bagaimana dengan di bumi? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan di Matius 28 ya ayat 18 bahwa segala kuasa atau segala otoritas di surga dan di bumi itu sudah ada di tangan saya. Ada di tanganku, sudah diberikan kepadaku. Artinya ya Tuhan Yesus memiliki 100% otoritas di surga iya, di bumi iya. Artinya iblis tidak punya otoritas di 2 arena ini. Surga gak ada otoritas, di bumi juga dia gak punya otoritas. Nah satu-satunya chance buat dia itu adalah di hati dan pikiran kita. Dia gak bisa menantang firman kerajaan di surga. Dia gak bisa menantang firman kerajaan atau menghimpit firman kerajaan atau mencekik firman kerajaan di bumi karena dia gak punya otoritas. Tapi bagaimana dengan hati dan pikiran kita? Itu arena dia sekarang. Ketika kita khawatir, kita membiarkan si iblis ini untuk choking the word. Nah teman-teman bisa lihat gak ya? Kuasa yang bekerja untuk menambah dalam hidupmu. Oke. Ketika Anda dalam keluarga ada kuasa yang menambah dalam keluargamu. Dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Matius 6 ayat 33. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai kita hidup dalam kerajaan Allah, ya, tapi kita nggak mengalami kuasa kerajaan Allah. Terdaftar di gereja, datang ke gereja, melayani Tuhan bahkan, tapi karena kita hidupnya penuh dengan kekhawatiran, kita nggak mengalami kuasa dari the kingdom of God. Kita pikir, ya, karena kita punya banyak kebutuhan dan kita mau tambah, kita mau tambahin, ya. Kita kejar semua kebutuhan kita. Karena kita pikir kekhawatiran itu bisa menambah kebutuhan kita. Maaf, kekhawatiran itu bisa menambah hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Matius 6 ayat 27. Kekhawatiran itu tidak bisa menambah sehasta pun dalam hidup kita. Saya minta bantu untuk Matius 6 ayat 27 ya, di screen. Sehasta aja dia gak bisa tambahkan. Artinya apa? Kekhawatiran itu gak ada gunanya. Kalau kita pikir dengan makin khawatir, makin kerja, gak mau peduli dengan kerajaan Allah, kita pikir kehidupan kita akan bertambah, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau bukan kuasa kerajaan Allah, which is kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidupmu untuk menambah, kalau bukan Bapa di surga yang memeliharamu, kalau bukan Bapa di surga yang mendandanimu, oke, artinya apa? Bapa di surga mau Anda itu looking good. Bahkan sampai looks-nya Anda itu Bapa di surga itu memperhatikan gitu loh.
Kalau bukan Bapa di surga yang mendandani, yang merawat, yang menyediakan, kalau bukan kuasa kerajaan yang menambah dalam hidupmu, berarti ada kuasa yang lain yang bekerja. Dan kuasa ini nih ya berasal dari ilah zaman ini. Dan ini nih berlawanan nih dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kerajaannya. Makanya kita lihat nih, orang-orang yang hidup dalam kekhawatiran, hidupnya itu nggak bertambah. Dan kita berpikir bahwa khawatir dikit-dikit itu boleh. Khawatir dikit-dikit itu boleh. Filipi 4 ayat 6 mengatakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya apa? Kekhawatiran itu boleh dikit-dikit atau nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Dan bagaimana kalau kita khawatir? Ayatnya belum selesai. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga itu artinya kekhawatiran keluarga, enggak. Kekhawatiran pelayanan, enggak. Kekhawatiran pekerjaan, enggak. Kekhawatiran kebutuhan hidup, enggak. Kekhawatiran pasangan hidup, enggak juga. Kekhawatiran kesehatan, enggak. Karena apapun juga itu sudah blanket statement. Itu semuanya umbrella statement. Semuanya itu enggak ada yang boleh, enggak ada yang enggak disebutkan. Semuanya itu sudah masuk. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa enggak boleh khawatir? Tadi kita udah lihat ya. Kita pikir ya, Matius 6 ayat 3 itu ayat yang nice. Oh, itu ayat tentang peperangan rohani. Karena kita pikir ya, kenapa sih Tuhan segitunya menjelaskan bahwa kita nggak boleh khawatir? Mendingan mengejar atau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ada 3 senjata daripada si jahat yang ditabur dalam kehidupan kita. Yang tujuannya adalah choking the word. Mencekik firman. Saya jadi ingat satu ayat ya. Ini saya mau mention aja. Nggak harus dibuka. Ada satu ayat di Kisah Para Rasul pasal 16. Saat itu Paulus bertemu dengan perempuan yang memiliki roh tenung. Yang akhirnya diusir. Nah, kata tenung di situ, dalam bahasa Indonesia kan roh tenung ya. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah python. Atau bahasa Indonesianya itu piton. Nama ular. Ya, roh tenung, tapi bahasa aslinya itu adalah piton. Piton itu ngapain sih? Piton itu bukan ular berbisa. Dia bukan kobra. Bagaimana cara piton atau kalau bahasa Indonesianya itu apa, ular sanca ya. Piton itu bekerjanya adalah dengan mencekik. Ya, dia membelit mangsanya, kemudian dibikin gak bisa nafas, dicekik. Amen. Nah kalau Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kekhawatiran itu mencekik firman kerajaan, ya firman kerajaan aja dicekik. Bagaimana firman itu ya bisa menghasilkan buah dalam hidup Anda, dalam hidup saya. So kita gak bisa toleransi sama kekhawatiran, gak apa-apa lah dikit-dikit khawatir. Gak apa-apa lah kan kalau saya sayang, kalau saya mengasihi itu artinya saya khawatir. No. Kalau khawatir itu tidak bisa menambah dalam hidup kita, artinya dia useless. Kita gak bisa menyamakan sayang sama dengan khawatir. Kalau kita tahu bahwa kekhawatiran itu membawa kuasa iblis untuk menetralisir kuasa kerajaan Allah, kita gak mau khawatir. Balik lagi Filipi 4 ayat 6. Oke, teman-teman, stay with me ya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi, nah artinya kalau ada kata tetapi, tiap kali kita baca kata tetapi itu berarti yang mau disampaikan itu adalah lawannya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Jadi daripada kita khawatir, keinginan kita itu harus dinyatakan. Hal apa saja? Iya, apapun itu nyatakan. Cari parkir? Nyatakan aja. Cari kerjaan? Nyatakan aja.
Cari duit, nyatakan aja. Dan cari yang lain-lain semua dinyatakan. Dalam doa, permohonan disertai ucapan syukur. Bayangkan ya kalau Anda adalah orang yang juara kuatir ya. Saya nggak tahu Anda juara di tingkat RT atau udah juara nasional apa juara udah tingkat dunia, Anda kuatir. Jadi hidupnya kuatir terus. Kuatir itu nggak membuat kita bisa berjalan dengan iman. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 1 ya. Now faith is. Sekarang iman adalah. Bahasa Indonesianya iman adalah ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tapi dalam bahasa Inggris now faith is. Artinya iman itu ada di now. Iman itu adanya di present time. Iman itu gak ada di masa lalu, iman itu gak mengenai masa depan, iman itu adanya di sekarang. Sekarang. Orang kalau khawatir gak bisa konsentrasi di now. Ya, dan banyak kali ya kita ini dilatih oleh dunia ini. Dilatih oleh, kalau saya bilang dilatih oleh media sosial sebenarnya gak fair ya, karena media sosial itu gak salah sebenarnya. Tapi kita dilatih oleh dunia ini melalui macam-macam termasuk media sosial untuk khawatir kita itu nggak stay in the now. Ya, kita bisa loh terima sepenuhnya firman yang Tuhan kasih. Kita bisa loh ketika kita menyembah Tuhan, kita roh jiwa tubuhnya itu ada di situ. Saya pernah minta nasihat kepada coach saya ya. Saya sempat belajar 80 minggu sama coach Al Hollingsworth dari Amerika. Dia adalah seorang successful entrepreneur, orang kulit hitam, umurnya udah 80 sekian tahun dan kliennya itu adalah perusahaan-perusahaan Fortune 500. Saya tanya sama dia seorang pelayan Tuhan yang latar belakangnya orang bisnis. Saya tanya, coach, bagaimana caranya seperti coach ini umurnya 80 sekian, punya longevity, bahasa Indonesianya apa ya, punya kehidupan yang berbuah dalam jangka waktu yang panjang. Kok bisa sih? Bagaimana bisa panjang seperti coach? Dia bilang begini, rahasianya bukan berusaha jadi panjang, tapi kamu harus bisa menang dalam setiap now dalam kehidupan kamu. Kalau kamu tuh sering gak konsen, kalau kamu tuh sering gak berada dalam present, kamu gak konsen, orang ngomong kamu nangkapnya 2%. Firman Tuhan ngomong, kamu nangkapnya 5%. Ngerti ya? Kalau kamu kerja, kamu hanya bisa kasih 10%. Kamu itu gak hidup dalam now. Ya, kalau kamu konsisten gak hidup dalam now, boro-boro kamu bisa sampai kepada sesuatu yang panjang. Untuk apa kamu panjang umurnya 80 tahun, bukan berarti Coach L ini gak setuju dengan umur panjang. Dia bilang begini, untuk apa kamu punya 80 tahun, tapi 80 tahunnya itu penuh dengan gak konsen. Kamu selalu hanya keluarkan 2%, 5%. Kenapa? Karena kamu gak ada di situ. Waktu saya naik LRT, ya, saya ingat sama kata-kata Coach L ini. Di LRT itu kan gak ada masinisnya. Siapa yang pernah naik LRT? Ya, LRT itu jalan sendiri. Ya, jadi di bagian yang harusnya ada masinisnya itu gak ada. Dia sudah diprogram, aman kok. Ya, tapi gak ada orang yang kayak di kereta api itu masinis, gak ada. Dan saya teringat kepada kata-kata Coach L ini, banyak orang-orang ya, bahkan juga anak-anak Tuhan, yang dia pikir hidupnya itu bisa autopilot. Bisa ke gereja, tapi jiwanya gak di situ. Mikirin yang lain. Bisa kerja, tapi dia gak di situ, mikirin yang lain. Siapa yang menawan mereka? Salah satunya adalah kekhawatiran. Dia mikirin tentang sesuatu, ini itu yang gak ada jawabannya. Dan dia pikir ketika dia khawatir, makin dipikirin, ya tidak diserahkan kepada Bapa di surga. Karena ada Bapa nih yang mau menambah hidup kita ya, tapi kita kan gak mau hand over.
Kita mau take over. Enggak, kita mau take over bukannya handover. Kita mau ambil alih. Bukannya diberikan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus yang memelihara kita dengan cara sampaikan dalam doa semua keinginanmu. Oke? Dalam doa permohonan disertai ucapan syukur. Kita nggak mau lakukan itu. Akibatnya kita nggak konsen. Kembali lagi, iman itu now. Iman itu sekarang. Kita nggak bisa seperti orang naik LRT ya. Masinisnya nggak ada, kitanya nggak ada. Kitanya nggak ada. Amen. Tapi kita mau hidupnya jalan. Kayak LRT jalan terus, tapi orangnya nggak ada. Teman-teman semua, mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan, apa yang terjadi kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan Yesus? Ya, saya mau spend sedikit waktu di sini sebelum kita sama-sama berdoa. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Waktu kita serahkan kekhawatiran kita, by the way, hanya kita yang bisa serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab dialah yang memelihara kamu. Kalau kita sering khawatir, ya tadi saya sudah mengatakan mungkin kalau ada di antara kita yang jagoan khawatir, ya setiap hari khawatir, setiap jam khawatir. Kalau Anda serahkan terus, setiap khawatir diserahkan. Setiap khawatir Anda berdoa. Setiap khawatir Anda serahkan dan mengucap syukur. Setiap khawatir Anda serahkan dan mengucap syukur. Anda akan terus bersekutu dengan Tuhan. Anda akan terus abiding in Christ. Karena Anda nggak mau ya hidup dalam kekhawatiran. Ingat bahwa ada kuasa yang mau menyediakan, yaitu kasih dari Bapamu, ya pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Makanya dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Balik lagi, saya nggak bisa mewakili Bro Yopi misalnya atau Bu Inge misalnya untuk serahkan kekhawatiran. Saya serahkan kekhawatiran Bro Yopi. Itu nggak scriptural, nggak alkitabiah. Kan harus orangnya yang menyerahkan. Ketika sudah diserahkan, maka dia akan memelihara kamu. Apa yang terjadi kalau kita serahkan kekhawatiran? Pertama, kalau zero kekhawatiran. Apa yang terjadi kalau kekhawatiran itu nol? Pertama ada pemeliharaan. Amin. Ada kuasa yang bekerja di mana kekhawatiran itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa ada di dua kayak amfibi, kayak kodok ya. Di air bisa, di darat bisa. Apalagi? Amfibi itu apalagi? Buaya kali ya. Buaya di air bisa, di darat bisa. Kita bangga gitu, saya ada di dua tempat. Iman juga bisa, di kehidupan ya sebagai manusia juga bisa. Jangan bangga bro and sis. Kalau kita kayak begitu. Kita gak berjalan dengan iman. Karena kalau kita berjalan dengan iman, kita harus serahkan kekhawatiran kita. Jadi kekhawatiran itu senjatanya iblis. Dan kalau kita gak ada kekhawatiran, pemeliharaan terjadi. Bapa memelihara kita, Bapa kasih makan kita, Bapa mendandani kita. Amin. Pakaian Anda aja diurusin. Rumput aja diurusin, apalagi Anda. Apalagi berikutnya, Filipi 4 ayat 7. Ketika kita sudah serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Damai sejahtera, which is pemerintahan Tuhan Yesus, karena dia adalah Raja Damai. Itu akan memelihara, akan menjaga hati dan pikiranmu. Kenapa hati dan pikiran itu harus dijaga oleh damai sejahtera? Karena yang paling penting itu hati dan pikiran. Peperangannya itu, arena peperangannya itu, battlegroundnya, battlefieldnya itu adalah hati dan pikiran sekarang ini. Di surga bukan lagi battlefield. Di bumi, oke. Ya, masih menjadi battlefield tapi otoritasnya udah di tangan Tuhan Yesus. Tapi hati dan pikiran, di situ yang harus dijaga. Ketika kita ada dalam damai sejahtera, kita jadi clear.
pikiran kita itu jadi jernih. Orang kalau pikirannya nggak jernih, kenapa? Kenapa orang pikirannya nggak jernih itu bisa melakukan keputusan yang salah? Ya karena pikirannya itu gelap. Amen. Dan itu yang dikerjakan oleh ilah zaman ini, 2 Korintus 4 ayat 4. Boleh bantu saya untuk taruh di screen. Ilah zaman ini itu membutakan pikiran. Jadi modusnya dari ilah zaman ini itu adalah membutakan pikiran. Pikiran kita dibutakan. Dan produknya dia ilah zaman ini. Produknya apa? Kekhawatiran zaman ini. Dia mengajak kita untuk berpikir. Lihat nih, kamu perlu khawatirin ini. Lihat nih, kamu belum punya jawaban untuk ini. Nah, Filipi 4 ayat 7 mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Peace that passes all understanding. Jadi ada damai sejahtera yang melampaui pengertian kita. Artinya gini, kita nggak harus ngerti bagaimana solusi dari masalah kita nomor 1, masalah kita nomor 2, kita nggak harus tahu caranya. Sama seperti misalnya saya minta tolong kepada seseorang misalnya. Ya kalau kita sudah tahu orang itu sudah kita hand over masalah kita atau suatu hal, ya sudah biarkan dia selesaikan. Biarkan orang itu menyelesaikan, jangan kita yang ikut lagi. Amen. Masa sih kita nggak mau berikan kepercayaan itu kepada Tuhan? Berarti kita meragukan dong bahwa Tuhan itu bisa mengerjakan. Ya. Ini ada satu kata-kata yang menarik buat saya, yaitu give God something to work with. Salah satunya yang kita kasih kepada Tuhan untuk Dia kerjakan adalah beban kita, kekhawatiran kita. Amin. Apa yang terjadi waktu kita serahkan kekhawatiran kita? Kita penuh dengan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Apa itu sukacita? Ada damai sejahtera berarti ada sukacita ya. Sukacita, damai sejahtera itu adalah hadirat Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan itu hadir ya, apa bentuknya? Apakah kita harus merasakan bulu kita berdiri gitu ya? Kita merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh. Firman Tuhan mengatakan, in your presence there is fullness of joy. Dalam hadiratmu ada sukacita. Orang yang khawatir itu gak bersukacita. Dan saya mau point out ada 2 temannya orang yang khawatir tadi ya. Khawatir akan zaman ini, kekhawatiran zaman ini, worry of this age. Ada 2 lagi, ya, yaitu tipu daya kekayaan dan keinginan akan hal yang lain. Sekali lagi ya, kalau ada kekhawatiran zaman ini, berarti most likely akan ada tipu daya kekayaan dan juga keinginan akan hal yang lain. Maksudnya apa tipu daya kekayaan? Tipu daya kekayaan adalah cara berpikir yang salah bahwa kalau kita punya kekayaan, kita punya segala jawaban. Bisa ngerti ya? Pokoknya kalau ada masalah apa-apa, tenang aja. Kekayaan itu akan menjadi jawabannya. Kekayaan itu menipu. Kok bisa kekayaan itu menipu? Kekayaan itu kan benda mati. Iya, tapi mamon tuh gak mati. Mamon itu adalah roh yang bekerja di balik kekayaan. Dan bukan hanya orang kaya yang ditipu oleh mamon, tapi orang miskin juga ditipu oleh mamon. Bisa ngerti ya? Dan mamon itu yang bekerja di balik kekayaan sehingga kekayaan itu menjadi menipu. Kekayaan itu sebenarnya netral. Nah, perhatikan bahwa kekhawatiran dunia ini, kekhawatiran zaman ini itu closely associated with deceitfulness of riches. Kekhawatiran zaman ini selalu berkaitan menurut Tuhan Yesus ya dengan 2 yang lain. Jadi kalau kita khawatir-khawatir, ada kemungkinan kita juga sedang ditipu oleh mamon, oleh kekayaan. Oke? Karena apa? Logikanya gini, teman-teman semua yang saya kasih. Kalau kita butuh sesuatu, kita pikir kekayaan itu jawabannya kan. Jadi kita kejar tuh kekayaan, kita nggak lagi mau mencari dahulu kerajaan Allah. Nah, saya mau ajak kita punya cara berpikir yang baru tentang finansial, teman-teman semua. Tuhan mau kita diberkati secara finansial. Siapa yang percaya? Amen. Tapi Dia mau kita yang menjadi master.
Tuhan Yesus yang jadi master. Kita menguasai keuangan, kita jadi hambanya Tuhan, bukan hambanya uang. Orang yang khawatir, ada kemungkinan dia juga menjadi hamba uang. Karena di mana ada kekhawatiran, ada dua temannya yang lain. Satunya lagi yang terakhir adalah keinginan akan hal yang lain. Waktu saya nggak banyak untuk menyampaikan ini. Tapi orang yang punya keinginan akan hal yang lain itu adalah orang yang punya satu desire, hasrat, keinginan yang dia taruh lebih daripada Tuhan. Men, punya hobi salah nggak? Enggak. Ingin sukses salah nggak? Enggak. Ingin berhasil salah nggak? Enggak. Tapi kalau itu di atasnya dari firman Tuhan, Anda punya desire. Jangan salah ya, Tuhan ingin memakai hasrat kita. Tuhan ingin memakai keinginan kita. Ya, tapi dia ingin keinginan kita itu diserahkan kepada dia, bukan lebih tinggi dari dia. So apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Sebagian itu saya ulang dari minggu lalu, sebagian saya tambahkan. Saya berdoa teman-teman semua, ini kalau kita mau lihat kuasa dari kerajaan Allah bekerja, saya percaya nih, ya, ketika kita hidup dalam kerajaan yang kekhawatirannya nol, ya, terjemahan bahasa Indonesianya lucu ya, the kingdom of zero worry, kerajaan di mana kekhawatiran itu tidak ada, maka yang terjadi adalah semua yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu ditambahkan kepadamu. Amen. Ada Bapa di surga yang aktif menambahkan dalam hidupmu. Saya pernah didatangi oleh seseorang yang tiba-tiba janjian sama saya. Begitu dia ketemu di coffee place gitu, dia kasih saya jaket, dia kasih saya jas. Waktu saya bilang terima kasih, saya tanya, kenapa kamu lakukan ini kepada saya? Dia cerita, suatu hari dia sedang menjalani hari-harinya dia, terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan dia tentang saya. Terus Roh Kudus taruhkan dalam hati dia begini, saya mau dia, maksudnya saya ini, saya mau mendandani dia. Jadi kamu beli baju ini, kamu kasih sama dia. Karena saya mau mendandani dia. Itu kata-kata yang gak biasa saya terima loh. Tapi itu ada di Alkitab. Jadi saya punya bapak, Anda juga punya bapak yang mikirin Anda mau pakai baju apa. Amin. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran, ini semua yang Tuhan sudah sediakan itu gak akan Anda alami. Amen. Yang Anda alami adalah musuh bekerja dalam hidup Anda, dan iblis kalau bekerja itu dia punya 3 tujuan, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Gimana? Masih mau khawatir? Masih mau serahkan, masih mau bertahan dalam kekhawatiran, atau mau serahkan kekhawatiran Anda pada Tuhan? Khawatir itu gak normal, amin. Khawatir itu bukan untuk kita toleransi. Khawatir itu bukan dari Tuhan. Khawatir itu normal buat bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Anda dan saya mengenal Allah. Yuk kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya memberi kesempatan buat teman-teman semua, buat jemaat Tuhan untuk menyerahkan kekhawatiran. Sekali lagi saya tidak bisa melakukan itu untuk Anda. Sambil Anda menyerahkan kekhawatiran, saya mau perkatakan firman ya. Saya percaya saya gak perlu khawatir. Saya gak perlu khawatir. Saya percaya bahwa ada kuasa kerajaan Allah, kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk menambahkan dalam hidup semua umat Tuhan yang ada di tempat ini.
semua umat Tuhan yang percaya, dalam hidup saya, dalam semua umat Tuhan. Dia menambahkan dalam urusan relationship. Dia menambahkan pengetahuan. Dia menambahkan dalam kesehatan. Dia menambahkan. Apa yang tidak bisa ditambahkan oleh kekhawatiran, ditambahkan oleh kuasa Roh Kudus, ditambahkan oleh kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya. Ayo, semuanya mulai serahkan kekhawatiran. Datang sama Tuhan. Anda adalah warga kerajaan Allah. Anda adalah citizen of the kingdom. Dan ini adalah kingdom of zero worry. Anda adalah warga negara kerajaan Allah dan Anda berhak untuk menerima apa yang disediakan oleh the kingdom karena Anda adalah citizen. Anda adalah warga kerajaan Allah. Dan di sini dalam sistem kerajaan Allah yang ada adalah pertambahan. Anda bukan berjuang dengan kekuatanmu sendiri karena ada Bapa yang memberikan kepadamu. Kenapa orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencuri, mereka membegal, mereka merampas dari orang lain. Karena mereka gak punya Bapa. Tapi mari mengucap syukur bahwa Anda dan saya punya Bapa di surga. Yang mengasihimu, yang memberikan apa yang Anda butuhkan. Thank you Lord Jesus. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, semuanya take authority terhadap kekhawatiran. Take authority terhadap kekhawatiran. Karena di balik kekhawatiran zaman ini, ada ilah zaman ini yang menguasai hidupmu. Take authority, Anda bicara, saya tidak mau berikan kekhawatiran tempat dalam hidup saya. Saya mau serahkan itu semua, saya mau sampaikan apapun itu. Bawa kepada Tuhan, bring it to Him. Dalam doa, permohonan, disertai ucapan syukur. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiranmu. Dan di mana ada damai sejahtera, pasti ada mujizat Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, pasti ada penyediaan Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, pasti ada terobosan daripada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semua. Semuanya berdoa, semuanya respon pada firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kita gak khawatir bukan berarti kita abai terhadap kehidupan kita. Ketika kita gak khawatir bukan berarti kita lari dari masalah dalam kehidupan kita. Kita tetap menghadapinya tapi bukan dengan kekuatan kita lagi. Beban itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur, mari kita datang menyembah Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Saya minta kunci G. Thank you Jesus. Saya percaya kita menyenangkan Tuhan dengan cara kita percaya kepada Dia dan menyerahkan kekhawatiran kita. Saya percaya ketika kita biarkan Tuhan take care, Bapa take care hidup kita, merawat, memelihara hidup kita, kita sedang menyenangkan Dia. Ketika kita mengandalkan Dia, kita sedang menyenangkan Dia. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu.
kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami percaya kepada-Mu, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang saat ini bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kuasa-Mu yang bekerja menyembuhkan, memulihkan, menambah dalam kehidupan kami, bahkan melipat gandakan dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang membuat apa yang kami kerjakan berhasil. Kuasa-Mu yang membuat kami produktif ya Tuhan. Oh, we praise you Lord, we praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapa, waktu kami terbatas, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi saat ini ya Tuhan, biarlah kami hidup dalam realita kerajaan-Mu. Di mana dalam kerajaan ini, bukan kami penyedianya. Dalam kerajaan ini, kekhawatiran itu gak ada. Yang ada adalah pemeliharaan daripada-Mu yang sempurna. Dan kehendak-Mu adalah kami membawa kerajaan ini, bukan cuma kerajaan ini ada di surga, tapi ada di sini. Dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Karena apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau kami hidup dalam the best and the good and the best yang Kau sudah siapkan di sini, bukan hanya nanti di surga. Karena kami biarkan Bapa merawat, memelihara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa semua kekhawatiran kami dalam doa, permohonan disertai ucapan syukur. Dan sebagai gantinya, Raja Damai memerintah dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Nothing missing, nothing broken dalam kehidupan kami. Karena no worry anymore. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, persekutuan, pengurapan dari Allah Roh Kudus. Oh kami terima ya Tuhan. Kuasa-Mu yang menambah dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang melipat gandakan ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Karena kami memiliki freedom from worry and anxiety. No more worry, not even a second in our life. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.